Oke, saya lanjut. Jadi kita bahas mengenai ortogonal dan isometrik ya. Ortogonal dulu ya. Jadi definisi dari proyeksi itu penjelasan mengenai pengertian proyeksi dalam gambar teknik ya. Jadi pengertiannya bagaimana itu gambar proyeksi itu dalam menggambar teknik ya. Lanjut. Jadi proyeksi itu definisinya adalah pandangan terhadap suatu benda. Jadi ketika kita melihat sebuah objek, kemudian kita proyeksikan di atas kertas ya. Kemudian bidang proyeksi suatu pandangan yang diangankan. Nah, jadi kita membayangkan sebuah bentuk dari sebuah benda, kemudian nanti kita gambar dan diproyeksikan dalam suatu bidang ya. Nah, pengertian proyeksi juga itu ada berbagai jenis ya. Ada proyektor, ya ada proyeksi itu sendiri. Kalau proyektor itu adalah garis proyeksi. Proyektor ini biasanya beda dengan proyektor ya. Kalau proyektor itu alat yang biasa dipakai untuk mendisplay materi ya. Yang sekarang dikenal dengan nama LCD ya. Nah, kalau yang proyektor yang lama itu sudah digunakan. Nah, proyeksi itu sama dengan drawing view ya, apa yang kita lihat, yang kita tampilkan dalam di atas kertas ya. Nah, sekarang kita masuk di ortogonal ya. Apa itu ortogonal? Nah, gambaran mengenai ortogonal itu kurang lebih seperti ini ya. Ya. Jadi ortogonal itu ibaratnya Anda berdiri di depan sebuah benda, kemudian Anda menerawang ya, melihat. Nah, itu jadinya ada dua dimensi dan ada 3 dimensi. Yang langsung di depan mata itu adalah objek realnya atau 2 dimensinya. Kemudian ketika kita memproyeksikan benda itu dalam bentuk ortogonal, nah itu bisa terdisplay di gambar yang warna hijau di belakang ya. Jadi ini menjadi objek 3 dimensinya ya, dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, garis proyeksi itu dia sejajar ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan sebuah gambar itu terproyeksi secara penuh kalau garis-garisnya tidak sejajar. Karena proyeksi itu adalah sama dengan pencerminan ya. Jadi kalau kita mendisplay sebuah benda, ketika dia dicerminkan pada garis yang sama, nah itu akan terbentuk objek yang sama ya. Namun dimensinya sudah berbeda ya, dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Karena kita melihat kalau 2 dimensi kita melihat pada dimensi terbatas, tapi kalau 3 dimensi berarti kita melihat benda itu atau objek secara utuh atau penuh ya. Saya lanjut. Nah, ini juga adalah contoh-contoh ortogonal ya. Jadi bagaimana kita melihat sebuah benda. Nah, itu bisa dilihat pada 6 principal view. Jadi ada 6 area untuk melihat objek benda. Kita melihat dari depan ya, front, dari bottom bawah, dari left side sebelah kiri, right side sebelah kanan, kemudian dari belakang dan dari atas. Sehingga nanti terbentuk seperti yang gambar di kanan ini. Ya toh? Jadi arah pandang itu menentukan bagaimana kita bisa menggambarkan sebuah objek benda di atas kertas. Sama juga seperti ini. Ini pakai metode glass box atau kotak kaca ya. Juga menggunakan metode yang sama, 6 principal view. Melihat dari depan ya, bawah, samping kiri kanan, atas dan dari belakang. Nah, saya kira ini tidak usah terlalu contoh-contoh saja. Saya lanjut lagi. Jadi banyak ya seperti itu. Kita masuk sekarang ke proyeksi Amerika dan Eropa. Nah, yang umum di gambar proyeksi itu adalah untuk di Indonesia kita menggunakan proyeksi Amerika dan Eropa. Nah, contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini. Nah, kita melihat benda itu berdasarkan titik pandang ya. Kalau proyeksi Amerika itu kita melihat sebuah benda itu ketika pertama kali kita melihat benda dari depan ya. Misalnya kita melihat dari depan, sisi depan,
maka gambaran objeknya itu dari arah depan. Kalau proyeksi Eropa kita melihat dari menyamping dia. Jadi kalau Eropa itu ada 3 titik yang bisa didisplay untuk menggambarkan sebuah benda. Kita lihat contoh lain ya. Kalau ini kurang jelas, kita lihat contoh yang lain. Nah, seperti ini misalnya. Beda antara proyeksi Eropa dan Amerika. Kalau proyeksi Eropa, coba lihat lingkaran itu, nah, dia melihat satu sisi tapi sudah melihat secara keseluruhan. Kalau proyeksi Eropa, kita melihat dari tampilan awalnya, kemudian melihat ke detail-detailnya di dalam ya. Coba lihat ini gambar yang putih ini sebelah kiri dan kanan ya. Jangan lihat yang gambar tengah. Kalau gambar tengah ini contoh implementasinya. Tapi kalau melihat dari sisi proyeksinya, kita lihat dari gambar sisi kanan. Coba lihat itu trapesium terbalik itu ya. Nah, itu cara melihatnya itu beda kalau kita menggunakan proyeksi Amerika dengan proyeksi Eropa. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Proyeksi Eropa ya, penjelasan dari gambar tadi. Bayangan atau proyeksi itu terletak di belakang objek yang diproyeksikan. Ya. Hasil proyeksi tampak depan itu diletakkan di belakang objek yang diproyeksikan. Jadi kita melihat benda ini real dari depan ya. Nah, jadi posisi benda ini menyamping. Ya, tapi kita bisa gambarkan detailnya seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi kalau dia garisnya tidak putus-putus, berarti itu bisa kita lihat secara real, nyata, ya toh, objek bendanya. Tapi kalau dia putus-putus, berarti ada garis yang tidak kelihatan, ya. Nah, itulah yang digambar menjadi arsiran, ya. Nah, sama juga dengan ini, ya. Sama juga dengan ini. Kenapa dia berbeda? Karena sudut pandangnya beda dengan proyeksi Eropa tadi. Ya, saya kembali. Ya, kalau proyeksi Eropa itu seperti ini. Itu. Coba lihat perbedaan posisi tata letaknya ini yang sebelah kanan. Padahal kita melihat pada objek yang sama. Ya. Berarti kalau proyeksi Eropa kita melihat pada 3 sisi. Ya. 3 sisi. Kalau proyeksi Amerika tadi, nah, 1 sisi. Makanya putarannya itu beda. Ya. Putarannya itu beda. Coba lihat, perhatikan. Kalau Eropa itu kita melihat titik pandang, jadi ini 3. Jadi Amerika ini di bawah dia ini tiga gambarnya. Kalau Eropa tadi di atas karena melihat 3 sudut. Kalau Amerika kita cuma melihat ini sebenarnya. Tapi kita bisa menggambarkan titik pandang lainnya. Nah, sekarang digabung gambar tadi. Nah, coba kita mau lihat perbedaannya. Perbedaannya sangat nyata. Kalau Eropa kita bisa melihat dari sisi kiri, belakang, kanan. Kalau Amerika cukup bagian atasnya saja kita lihat. Nah, sisi lainnya juga kita bisa gambarkan di bawah. Jadi proyeksi Eropa itu cara menggambarkannya seperti ini. Jadi 3 titik pandang, kemudian 1 titik pandang, kemudian kalau dari Amerika 1 titik pandang, kemudian menghasilkan 3 titik pandang berikutnya. Ya. Jadi dari tata letaknya saja itu sudah beda. Ya. Jadi intinya kalau kita menggunakan proyeksi Eropa, berarti kita melihat sebuah benda pada 3 titik pandang. Kalau proyeksi Amerika cukup 1 titik pandang, kita sudah bisa menggambarkan letak posisi benda di sebelah kiri, letak posisi benda di sebelah kanan, dan letak posisi benda di depannya. Saya kira itu untuk ortogonal. Sekarang kita masuk ke isometrik. Ya, masih ada 2 ya. Apa itu isometrik? Ya, kita pelajari isometrik beserta contoh-contohnya. Ya. Jadi isometrik itu ya kurang lebih sama dengan yang tadi. Maaf, ini lompat ya. Jadi dia memiliki 2 sisi dengan sudut yang sama besar, ya, dan memberikan sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Ya. Nah, ini contoh ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi ada sebuah benda, nah itu sudutnya harus 30 derajat untuk menggambarkannya pada garis horizontal. Kenapa 30 derajat? Ya, karena untuk mendapatkan skala objek yang tepat, ya, itu kita
harus posisikan skala isometrik gambar ini pada sudut 30 derajat. Itu aturan ya. Jadi bukan saya yang bikin aturan. Itu aturan dalam menggambar isometrik. Nah, sama dengan benda-benda ini. Semua digambarkan pada sudut yang sama, yaitu 30 derajat. Nah, penyajiannya seperti ini. Kalau misalnya membuat sebuah benda atau objek di atas kertas, ya itu harus simetris semua, garisnya pada sudut 30 derajat. Ya, titik yang bermain atau titik yang utama yang digunakan yaitu X, Y, dan Z ya. Ini posisi normal. Ini kalau posisi benda tadi dibalik ya. Jadi tetap pada sudut 30 derajat tapi bendanya dibalik ya. Sehingga gambar kuadrannya juga di sini yang sebelah kiri itu dibalik ya. Kemudian penyajian isometrik ya. Penyajian isometrik. Nah, ini juga kalau dia dibalik dengan model isometrik seperti ini ya, dia dibalik lagi. Jadi bagian sisi apa lagi tadi namanya, sisi depannya ya. Sisi depannya itu kita balik ke bawah, tapi sudut yang dibentuk tetap 30 derajat. Coba perhatikan gambar di sebelah kiri ya. Jadi posisi benda itu tetap merujuk pada 30 derajat. Sehingga dibalik bagaimanapun model gambar itu, apalagi model benda tetap, tapi posisi gambar yang berbeda ya. Sama dengan ini ya. Saya pilih-pilih saja yang penting ya. Nah, terdapat dua teknik penggambaran. Ada bisa kita menggambar itu cukup 80% ya. Jadi gambar itu kalau kita menggunakan metode isometrik beda dengan ortogonal tadi. Ortogonal itu kita wajib menggunakan proyeksi Amerika dan Eropa ya toh. Dan semua titik itu terlihat dan harus sesuai dimensi benda. Tapi kalau di isometrik itu dia hanya bermain pada sudut, mau gambarnya besar, full ya, full scale, ataukah misalnya 80% itu enggak jadi masalah. Ya. Karena dia hanya bermain pada sudut. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Ya. Langkah-langkah isometriknya seperti ini. Nah, ini gambar ilustrasinya. Ya. Oke. Ini ilustrasi semua untuk isometrik. Tetap pada, ini ada 45 derajat, ini kemiringan. Ya. Tapi kalau digambarkan, posisinya tetap 30 derajat seperti yang sebelah kanan ini. Jadi sudut 45 ini jangan terpengaruh. Ini maksudnya sudut benda ya. Jadi sudut benda ini semacam apa ya? Semacam kotak ya. Kotak tapi dia agak masuk. Tapi bukan itu yang jadi penentu sudutnya. Sudut gambar itu yang di sebelah kanan ini. Ini kalau kita lihat posisinya pada posisi 30 derajat. Nah, sama juga penggambaran benda-benda ini. Jadi semua ini 30 derajat. Oke, itu isometrik dan ortogonal. Sekarang saya masuk ke materi obligu ya. Jadi intinya di proyeksi itu ada 4 ya. Ada ortogonal, isometrik, obligu, dan perspektif. Namun yang umum kita gunakan ya hanya perspektif atau proyeksi cara pandang benda dengan menggunakan proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Ini agak besar, ini saya perkecil sedikit ya. Ya. Oke, baik. Obligu itu salah satu bidangnya itu diletakkan bidang proyeksi itu secara ortogonal. Jadi tetap mengacu pada model ortogonal tadi. Nah, hanya saja pasti ada perbedaan ya. Perbedaannya antara lain ya sudut yang dibentuk ya seperti dalam hal kemiringan. Ya. Bisa saja posisi benda datar tapi sudutnya itu ya mengikuti sudut secara ortogonal tadi ya. Ortogonal yang proyeksi Amerika dan Eropa ya. Kalau isometrik itu kan sudut 30 derajat. Nah, itu harus dihafal di luar kepala ya.
Nah, bagaimana obligu sendiri dengan isometrik? Kalau tadi obligu dengan ortogonal itu pada sudut pandang, ya. Tapi kalau pada isometrik, nah ini pada sudut 30 derajat. Jadi tetap bisa difasilitasi. Contoh seperti ini, ya, kalau digambarkan tadinya dia melingkar, ya, circle. Kemudian ketika dia diambil sudut 30 derajat karena kita pakai isometrik, nah itu lingkarannya itu menjadi elips. Dia agak elips, ya, lingkarannya. Kalau obligunya sendiri itu datar seperti ini, ya. Jadi real apa adanya. Nah, obligu itu ciri khasnya dia bisa membentuk tidak baku, ya. Jadi kemiringannya itu tidak baku. Bisa 30 derajat, bisa 45 derajat, dan bisa 60 derajat. Tetapi umumnya dia diterapkan pada sudut 45 derajat ketika kita menggambarkan objeknya. Contoh seperti gambar-gambar ini. Nah, ini pada sudut 45 derajat. Karena kalau di obligu itu benda itu terlihat sangat nyata dan real kalau dia berada pada sudut 45 derajat. Ya, sama dengan ini, ya. Di sudut-sudut yang dibentuk itu bisa 30 sampai 45 derajat. Ini contoh pembuatan baut, ya, pada sebuah benda. Saya kira itu untuk obligu. Sekarang dimetri, ya. Nah, dimetri itu memiliki dua sudut yang berbeda terhadap bidang proyeksi. Sumbu utama itu mempunyai sudut alfa 10 derajat dan beta itu 40 derajat. Perbandingan skalanya itu 1:1, ya. Sumbu Y-nya 1:2 dan sumbu Z itu 1:1. Jadi tetap merujuk pada gambar sebelumnya, ya. Kemudian perspektifnya sendiri, ya. Jadi proyeksi berdasarkan sudut pandang mata subjek atau manusia. Kemudian perspektif itu memiliki titik hilang. Objek itu semakin jauh akan tampak semakin kecil. Kemudian rata-rata gambar perspektif itu bukan gambar berskala. Jadi kalaupun ada ukurannya, ukuran itu hanya sifatnya untuk objek tertentu. Tapi karena ini arahnya ke gambar yang sifatnya abstrak, ya, biasanya orang-orang arsitek, ya, yang menggunakan ini. Nah, ini akhirnya bisa diterapkan. Hanya saja ukurannya itu tidak menjadi soal. Ini seperti ini, ya, ada beberapa, ya, misalnya seperti ini. Jadi kalau kita menggambar sebuah kotak, nah itu terbentuk dari satu titik hilang, ya. Jadi contoh di sini ada satu titik. Nah, ini kita bisa tarik, ya, tadinya berdempetan, kemudian ketika terbentuk itu menjadi sebuah kotak atau kubus, ya. Nah, sama juga dengan ini, ya. Dari gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi seperti ini. Nah, itu juga menggunakan konsep satu titik hilang. Saya lanjut. Nah, untuk menggambarkan sebuah lorong di pelabuhan itu, nah itu bisa digambarkan dari model seperti ini, ya, menggunakan konsep satu titik hilang. Jadi ini gambar sebenarnya yang di sebelah kiri, kemudian ini gambar ketika kita menggunakan model perspektif. Kemudian ada juga menggunakan model 2 titik hilang, ya. Maaf, ini kok lompat-lompat sebetulnya. Nah, ini. Jadi ini ada 2 titik A dan B, ya. Nah, ini A dan B ini digabungkan, ya, akhirnya ketemu menghasilkan sebuah kotak, ya. Nah, ini menggunakan konsep 2 titik hilang, ya. Nah, ini posisi benda ini relatif jauh dan tidak sejajar. Ya. Tapi konsepnya itu ingat tadi, kalau kita menggambar perspektif itu ukuran itu tidak jadi soal, ya. Kenapa? Karena ini terbentuk dari titik, ya, pertemuan titik, ya, dengan bantuan garis-garis bantu.
Anda bisa mencoba ya dari gambar ini. Sama juga dengan ini ya. Ini bisa menghasilkan dua kotak dengan dua bantuan garis horizontal ya, ini ya yang di tengah. Nah, dengan dua titik kiri kanan. Nah, ini bisa terbentuk sebuah kotak ya. Nah, sebuah kotak ini dihasilkan dari pertemuan garis ya antara FP1 dan FP2. Jadi banyak sebenarnya konsep-konsep yang bisa kita terapkan dengan menggunakan konsep perspektif. Saya lanjut. Nah, gambar seperti ini dihasilkan dari dua titik hilang tadi. Ya, jadi orang-orang arsitektur itu tadi menggunakan konsep perspektif itu ya, untuk memperindah karya-karya mereka. Beda kita di teknik sipil, kita betul-betul hanya berdasarkan gambar baku ya, karena kita lebih fokus pada struktur atau kekuatan struktur. Kalau beda di arsitek itu dia fokus pada keindahan ya. Jadi struktur juga mereka perhatikan, tapi konsep keindahannya itu lebih dominan ya. Lanjut. Oke. Nah, itu tadi untuk penggunaan perspektif pada satu titik hilang, dua titik hilang, dan sekarang yang tiga titik hilang. Tiga titik hilang juga bisa seperti itu ya. Jadi benda atau objeknya mati itu dari bawah ke atas. Jadi ada tiga titik, misalnya titik A, B, dan C. Nah, yang menghasilkan objeknya itu dari titik terakhir atau titik ketiga. Ya. Itu terkonsep dari bawah ke atas, sehingga terbentuk sebuah kotak. Nah, gambarnya seperti ini ilustrasinya. Dan ini dibentuk dari tiga titik hilang. Jadi seakan-akan benda kotak ini ya, kumpulan bangunan gedung ini itu dari tiga titik hilang tadi. Coba kita lihat, ini ada garis agak halus di sebelah kiri ini, ya, yang membentuk ke dalam. Sebelah kanan juga ada. Nah, kalau bagian bawahnya itu sudah tidak kelihatan karena sudah terbentuk gedungnya. Jadi tadinya ini sketsa saja ya. Jadi sketsa akhirnya terbentuklah sebuah bangunan dengan konsep tiga titik hilang. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya agak cepat karena ada lagi mata kuliah saya setelah ini ya, di teknik industri. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tugasnya tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah ya? Oke. Jadi ini saya display kembali, jadi tiga titik hilang ini, nah ini konsepnya dari sini ya, konsepnya dari sini. Kemudian yang dua titik hilang, nah seperti ini, nah ini dibentuk konsepnya dari sini. Ya. Jadi kelihatan simple ya, tapi sebenarnya memang kalau kita menggambar perspektif itu, ya daya khayal itu harus tinggi ya. Daya khayal selain seni ya. Tapi kalau kita di sipil ya kita enggak menggunakan konsep ini secara penuh ya, karena nah itu tadi teknik sipil itu fokus pada kekuatan struktur ya. Bukan pada hanya keindahan bangunan. Keindahan juga penting ya. Tapi konsentrasinya kita itu kekhususannya pada kekuatan struktur. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait tugas dan sebagainya, saya akhiri ya. Saya screenshot dulu sebelum saya tutup. Nanti absennya Anda isi di grup WA ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.